Nah, kali ini gue mau cerita soal band yang seliweran di kolom komentar kita, yaitu Alice Nine. Di mana band ini tuh sempat ngetop juga di Indo era-era awal Jepangan. Banyak hal menarik dari band ini, dari soal hak intelektual IP nama mereka sampai alasan mereka hiatus. Jadi nggak usah lama, langsung aja gue ceritain. Nah, sejarah pembentukan Alice Nine itu nggak lepas dari skena musik underground Tokyo di awal 2000-an. Secara spesifik, band ini tuh lahir dari sisa-sisa entitas musik yang udah pada bubar. Ini kan gimana skena VK itu bisa mendaur ulang SDM berpotensi dari zero to someone. Nao sang drummer itu dulunya ngisi di band Fatima dan Ras. Dia ini yang jadi inisiator utama kebentuknya Alice Nine, tepatnya di tahun 2004. Nah, langkah pertama dia itu ngerekrut Sho sang vokalis, juga Tora sebagai gitaris, dan yang sebelumnya dua orang ini tuh bergabung di band yang bernama Givas. Nah, jelas Nao itu nggak sembarangan ngerekrut. Jangkauan vokal Show itu tinggi dan melodis, udah gitu dia juga bisa nulis lagu, sedangkan Tora itu bisa rangkai riff gitar yang unik yang bisa disukai oleh halayak luas. Nah, di saat yang bersamaan, Nao itu punya temen namanya Saga. Nah, dia ini seorang basis yang sebelumnya aktif di band Delta Arc dan Visage. Nggak sampai di situ, masih ada satu ruang kosong, mereka butuh gitaris kedua. Nah, suatu hari keempat anggota ini tuh nonton live performance band yang namanya itu Bakuipia. Di sanalah mereka itu menemukan Hiroto. Nah, lengkap udah personilnya. Sekarang kita ke pemilihan nama. Jadi pemilihan nama band di Jepang itu biasanya punya makna mendalam. Nah, Show itu memilih nama Alice karena kedengeran sangat VK, dan kata Nine awalnya itu distilisasi pakai kanji Jepang sebagai cara mewakili akar mereka sebagai band Jepang. Nah, akhirnya dua kata ini tuh digabungin. Nah, ini mewakili dualitas core dari band, paduan antara kelembutan dan agresif rock yang secara internal itu didefinisikan sebagai East Meets West. Debut mereka itu diawali dengan kontrak sama PS Company, yakni label yang nanganin para entitas VK. Itu diawali dengan single berjudul Namae wa Madanai. Live perdana mereka bisa dibilang itu penontonnya masih sedikit, tapi single mereka itu kejual abis karena antusias fans awal mereka. Nah, di akhir tahun 2004 mereka itu rilis Gion Souja no Kane Ganaru dan mulai tur bareng band-band PS Company lainnya. Tahun 2006 itu bawa angin seger buat Alice Nine. Mereka itu rilis album studio pertama mereka, Zekkei Shoku, yang langsung menembus posisi 13 Oricon Weekly Album Chart. Nah, jelas ini bukan pencapaian kecil untuk band yang baru 2 tahun berdiri. Para penggemar itu bertambah, nama mereka mulai sering disebut di majalah-majalah rock Jepang, dan lanjut ke tahun 2007 single White Prayer itu rilis. Single yang jadi manifestasi band dari lama akhirnya itu terwujud di lagu ini, mengingat banyak lagu mereka itu tercipta dengan metode trial dan error. Di lagu ini itu melibatkan kerjasama member dalam proses bikinnya. Single itu tuh ngebawa mereka ke sampul majalah Sox edisi ke 171 dan jadi cover pertama. Mereka sukses di domestik, waktunya jangkau global. Nah, di tahun 2007 mereka itu perform di luar Jepang di J-Rock Revolution Festival di Los Angeles, California. Terus mencapai puncak komersil dengan rilisnya single Subasa. Single ini tuh berhasil menembus posisi ke-6 di tangga lagu Oricon. Bikin mereka itu tembus TV nasional, dan di bulan November rilis album kedua yaitu Alpha. Album ini itu kejual lebih dari 17.000 kopi di minggu pertama penjualannya dan menduduki posisi ke-9 di tangga lagu Oricon. Terus disusul kompilasi video musik melalui DVD bertajuk Alice in Picture 1 dan Alice in Picture 2 itu pada 2 Juli tahun 2008. Nah, sebelumnya di awal tahun 2008 mereka itu memulai tour A to You. Di tour ini Tora itu didiagnosis menderita hernia diskus tulang belakang parah yang bikin dia itu mati rasa ke seluruh sisi kiri badannya. Penyebabnya itu tuh gara-gara postur tubuh saat megang gitar dan manuver panggung yang terus-terusan. Nah, kelelahanlah dia sampai kena nih penyakit. Nah, secara medis itu bikin tour itu ditunda sampai Tora itu pulih total. Nah, kejadian ini kan bikin kita sadar beban yang ditanggung sama para musisi-musisi di siklus industri gitu. Terus menolak untuk melambat, mereka itu rilis Mirror Ball itu di tahun 2008, di mana lagu ini tuh dipakai di film live actionnya Aquarian Age. Terus single Rainbows itu melesat ke posisi 3 Oricon diiringi tour diskotik Play All Rainbows. Nah, menjadi penanda posisi tertinggi grup di ranah arus utama Jepang sampai saat itu.
Hal ini tuh diiringi oleh tur bulan Agustus bertajuk Discotheque Play Like a Rainbow yang kemudian pendokumentasian visualnya itu dirilis pada DVD Discotheque Play Like a Rainbow's Enter Exit pada akhir Oktober di tahun yang sama. Di tahun 2009 rilislah album Vandalize yang mencapai posisi 7 di tangga lagu Oricon. Dekade baru bawa ambisi baru. Jadi di tahun 2010 Alice Nine itu pindah label ke Tokuma Japan sampai pertengahan 2013. Dan di tahun 2013 mereka itu gabung ke Mayuta Wave Records, anak dari Universal Music Group. Nah, karena mereka ada di korporat tertinggi, tentu pendanaan itu bisa dibilang syahdu. Mereka itu rilis album Gemini, Nine, dan Supernova, dan bahkan mulai debut tour skala Asia. Tapi transisi eksekutif paling radikal itu terjadi di tahun 2014 ketika mereka itu nggak perpanjang kontrak sama manajemen yakni PS Company, perusahaan yang naungin mereka dari nol sampai budokan. Mereka sadar betul resikonya. Cuma stagnansi kreatif itu mulai mengintai. Nah, jalan ini tuh dipilih supaya mereka itu bisa berkembang lebih jauh. Terus mereka kemudian mendirikan korporasi label dan manajemen mereka sendiri yaitu Next Decade, di mana vokalis Show itu mengambil alih peran krusial sebagai Chief Executive Officer yaitu CEO, menempatkan tanggung jawab bisnis langsung di pundak mereka sendiri. Nah, akhirnya pemutusan kerjasama sama manajemen ini itu tuh berlanjut jadi masalah IP Alice Nine. Sengketa nama ini bahkan memicu pembatalan tur independen pertama mereka. Akhirnya melalui negosiasi internal, para member itu sepakat mengubah nama mereka demi loyalitas fans dan mengambil keputusan tegas untuk secara resmi menyingkat nama mereka menjadi A9 pada tanggal 1 Maret 2015. Tur bertajuk Rebirth Hisso dan Rebirth Tensho itu ditetapkan sebagai sirkuit pertunjukan terakhir mereka menggunakan panji nama lama mereka yaitu Alice Nine. Sebelum mereka resmi beroperasi penuh secara eksklusif sebagai A9. Nah, sebuah peresmian yang ditandai dengan konser tunggal Natal yang megah bertajuk A9 2015 Xmas Live The Divine di X Theater Roppongi, Tokyo pada 25 Desember tahun 2015. Mereka itu pakai nama ini selama 4 tahun sampai keluar album Planet Nine itu di 2018. Nah, di 2019-nya mereka itu balik lagi pakai nama lama mereka yaitu Alice Nine. Ini karena di ultah mereka yang ke-15 mereka itu berhasil mereklaim hak penggunaan nama mereka yaitu Alice Nine. Nah, menandai kembalinya identitas mereka, single Revolutionary Blooming itu akhirnya rilis di 2019. Nah, ini nih dari beberapa konten yang pernah Plum bawain itu masalah IP, haki, izin dan lain-lain. Ini tuh band-band Jepang sama Barat yang kita bawain. Jadi kalau gue pikir-pikir nih Ahmad Dhani tuh ada benernya juga ini. Lanjut ke tahun 2020, karena COVID-19, band itu mengalami krisis eksistensi. Jadi di tengah larangan keras terhadap tur konvensional, mereka itu rilis mini album Fujayo Eden dan lanjut dengan karya Kuroto Wonderland. Langkah ini tuh punya tujuan agar Alice Nine itu tetap mengukir karya dan tidak ada kekosongan diskografi. Karena masa pandemi ini itu mempererat kekompakan mereka, tapi juga jadi waktu untuk introspeksi dan kontemplasi bagi masing-masing member. Nah, tahun 2023, fans itu dikejutkan oleh pengumuman resmi kalau Alice Nine itu akan hiatus tanpa batas waktu, efektif dari 3 September tahun 2023. Alasan dasar yang melatar belakangi keputusan ini sangatlah filosofis. Dalam rentetan diskusi panjang mengenai visi ke depan, para anggota itu butuh menghadapi diri mereka sendiri tanpa penyesalan. Bahwa tiap anggota itu butuh ruang untuk berkembang di luar batas yang bisa difasilitasi oleh Alice Nine. Jadi itu bukan karena bangkrut finansial, skandal, atau berantem internal, tapi pure kesadaran para member bahwa band ini tuh sudah memenuhi siklus hidup dan resolusi tertingginya secara penuh. Nah, menghadapi batas waktu terminasi aktivitas band, mereka itu merancang tur perpisahan berskala nasional bertajuk Last Dance. Jadi tur ini tuh dibagi jadi beberapa fase yang diakhiri dengan Last Dance Act Third Grace The Beautiful Story episode 2 Farewell Flowers. Nah, tur ini tuh jadi bentuk tertinggi rasa terima kasih dan penghormatan ke penggemar setia mereka. Nah, malam puncak dari perjalanan 18 tahun mereka itu dieksekusi pada tanggal 3 September 2023 melalui Last Dance Final Act Last Galaxy. Itu bertempat di Spotify Ois Shibuya, Tokyo. Rekaman langsung dari konser perpisahan ini tuh yang dirilis dalam format Blu-ray DVD beserta dokumentasi tur pendahulunya yaitu Farewell Flowers itu ditangani secara in-house oleh label Nine Heads milik mereka sendiri. Yang sekali lagi memperkuat
kontrol absolut band atas bagaimana narasi historis dan memori perpisahan mereka sendiri itu dikemas dan diwariskan ke dunia. Nah, pasca hiatusnya band, para members itu nggak keluar dari industri. Mereka itu bertransisi. Kayak Show, dia itu luncurin project namanya Verde di 2023 dengan konsep cyberpunk-nya. Terus di 2026 dia ada kolaborasi sama Takeru, mantan vokalisnya Suk, dan menggelar tur Eropa bertajuk Yacht Pit, dan dia terus ngembangin brand miliknya yaitu Eliminate. Hiroto dia itu merilis musik solo dan menggelar berbagai tur termasuk tur berseri Fragment Galaxy. Di tahun 2025 dan 2026 salah satu kesibukan utamanya adalah menjadi penyiar di platform podcast Voicy dengan kanal Hiroto's Organic Sound Lab, di mana dia itu banyak membahas terapi musik, diet, suplemen, hingga kegiatan spiritualnya. Nah, Tora walaupun sempat menghidupkan kembali proyek Direwolf secara singkat bersama Show, Saga itu bereksperimen di jalur independen dengan proyek solo beraliran avant-garde bernama Volan Gam. Itu mendistribusikan karyanya secara mandiri melalui platform seperti SoundCloud. Terus Nao itu mengejutkan penggemar dengan proyek solo Mizin Kovac yang debut pada pertengahan 2025. Alih-alih berada di balik drum, Nao kini tuh maju ke depan panggung untuk bernyanyi dan bermain gitar. Jadi pada tahun 2026 Nao juga dijadwalkan hadir menjadi bintang tamu dalam tur solo milik Hiroto. Nah, begitulah teman-teman kisah band VK angkatan 2000-an Alice Nine. Semoga kisah ini bisa memberikan kalian pelajaran. See you on the next video.